Joder, joder. A tomar por culo. ¿Por qué cojones me lo siguen? ¡Vamos! Di awal kisah, kita akan diperlihatkan negara Spanyol yang sedang tentram damai. Tiba-tiba saja seorang pria yang sedang mengendarai mobil, dia adalah orang yang paling dicari di tengah-tengah Spanyol. Karena dia adalah seorang buronan yang paling berbahaya. Melihat ada toko perhiasan yang sangat terkenal di kota ini, dia pun mempunyai sebuah pikiran untuk bisa membajaknya. Maka disinilah film pun baru dimulai. Singkat waktu, kita akan melihat 4 tahun sebelumnya, di mana laki-laki tersebut yang sudah kita bicarakan dialah yang bernama Angelito, seorang pria sangat miskin yang bekerja di bengkel. Singkat waktu, Angelito bersama kawan-kawannya yang telah pulang bekerja, di mana mereka masuk ke dalam sebuah perkampungan yang sangat kumuh sekali. Suasana yang sangat memang mencekik, di mana seluruh krisis ekonomi yang sudah melanda di tempat ini. Angelito bersama temannya melihat sebuah gedung yang sangat tinggi. Mereka pun langsung memimpikan dia bisa tinggal di sana dan bisa merubah nasib. Bueno, pues si acaso nos ven, me cago en todos sus muertos pisoteados los come mierda. Kemudian Angelito yang sekarang sedang ngedugem di tengah diskotik pinggir kota, di mana dia pun langsung bertemu dengan seorang pelacur. Dialah yang bernama Estrella untuk bisa check-in di hotel remang-remang. Tetapi Angelito yang sekarang belum tahu dan awam, dia pun malah ditemui oleh pacar pelacur tersebut yang bernama Apollo. Melihat Estrella sebagai gebetannya mengobrol dengan Angelito, akhirnya Apollo pun langsung bertanya apakah dia seksi, dan ketika itu juga dia langsung dihajar. Angelito, ¿está buena? Sí, está buena. ¡Vente, por favor, no me seas mierda! Keesokan harinya sesuai perjanjian dari Polo, akhirnya Angelito pun langsung disuruh untuk masuk ke dalam mobil untuk dibawa ke suatu tempat, entah apa yang dilakukan oleh Polo. Namun karena mereka sangat berbanyak, akhirnya Angelito pun langsung menurun. Singkat cerita, tengah malam telah tiba ketika Angelito bersama Polo, ternyata mereka akan merencanakan sesuatu yang sangat menggemparkan, yaitu melakukan perampokan. Joder, joder. A tomar por culo. ¿Por qué cojones me lo siguen? ¡Vamos! Singkat cerita, esok harinya setelah melakukan perampokan, di mana Angelito seperti biasa dia bekerja di bengkel serabutan. Tiba-tiba saja ketika sedang istirahat, dia telah ditemui oleh seorang pelacur cantik yang bernama Estrella. ¿Pasa? ¿Cómo sabías que estaba aquí? Ni que hubiera mucho que contar. Entah apa yang terjadi, Estrella gebetannya Polo, dia pun malah bertemu dengan Angelito, mengatakan Angelito mempunyai sebuah karakter untuk menjadi seorang pemimpin mafia dan bisa merampok semua hal yang ada di tempat ini, sehingga Estrella menyukai Angelito. ¿Por qué no le pides mi teléfono a un coleguita tuyo y así te paso la foto? Selang beberapa hari kemudian, ketika Angelito pulang bekerja, dia telah diintip oleh Estrella untuk dijemput dan ngebet. Tetapi tiba-tiba saja Polo datang bersama kawan-kawannya mengajak Angelito untuk berpoya-poya atas hasil kemari.
Machado. Tanpa diduga, Angelito bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Soledad Machado. Dia adalah seorang putri mafia, di mana Angelito malah menemukan bahwa Estrella sedang dihajar oleh Polo. Dia pun langsung bertemu di tengah-tengah jalan, menemukan apa yang telah terjadi. Ternyata Estrella telah dihajar oleh Polo karena dia telah berhubungan dengan Angelito. Namun Angelito mengatakan kepada Estrella, tenang saja, sebentar lagi bahwa Angelito akan menjadi seorang bos mafia. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, di mana Polo tidak mempermasalahkan tentang lubang bewok Estrella, dia memikirkan tentang bisnis yang sangat besar untuk bisa naik ke puncak. Tiba-tiba saja, ternyata mereka mengetahui bahwa Sole adalah putri mafia yang sangat brutal dari atasan mereka berdua. Vamos con él. Y si te ocurra. Ángel. Buenas tardes. Ángel. Encantado. Igual. Kemudian Polo mengatakan kepada Angelito bahwa dia jangan bermain api karena Sole adalah orang yang paling penting bagi bos mafia pimpinan mereka berdua, dan di mana Angelito harus bersiap untuk berhati-hati. Sungguh tanpa diduga, Angelito yang semakin menggila langsung bercocok tanam dengan Estrella. Dia pun langsung menceritakan dan merencanakan sesuatu yang sangat besar, di mana Angelito akan naik ke puncak. Dia akan menjadi orang kaya raya dan menjadi bos mafia. Mañana por la mañana vienen a buscar por lo menos la mitad. Estoy jugando, joder. Singkat waktu, karir Angelito pun semakin melejit. Dia pun telah mendapatkan sebuah tim yang baru untuk bisa mendapatkan sebuah misi, yaitu merampok dealer mobil terkenal yang ada di Spanyol. Setelah melakukan pengintaian, mereka pun langsung masuk di tengah malam, membuka pintu gerbang dengan keamanan berlapis. Mereka yang sudah tapis dalam hal ini akhirnya berhasil membobol. Singkat cerita, Angelito yang sedang olahraga di gym langsung ditemui oleh Polo, mengatakan dia sekarang sudah songong dan telah membuat tim sendiri untuk melakukan perampokan, dan ini adalah sebuah pengkhianatan. Te lo enseñé todo esto de los cojones. Vete a tomar por el culo. Ahora yo que tú tendría cuidado. Kemudian di sisi lain kita akan diperlihatkan sekelompok para polisi yang sekarang sudah geram terhadap apa yang dilakukan oleh Angelito bersama para konco-konconya. Namun mereka belum menemukan sebuah bukti untuk bisa melakukan penangkapan. Di sisi yang lain, di waktu yang sama, kita akan diperlihatkan bahwa Estrella yang sekarang sedang check-in hotel bersama Angelito di dalam hotel bintang 7, dan di mana mereka langsung bercocok tanam. Sayang sekali apa yang dilakukan oleh Estrella dan Angelito telah diketahui oleh Polo, mantan pacarnya Estrella. Tanpa basa-basi langsung dihajar. Akibat kerusuhan yang ada di dalam hotel, akhirnya Angelito pun telah ditangkap polisi. Ia pun menyewa seorang pengacara yang bernama Mercedes. Dia harus bisa menyelesaikan kasus Angelito. Tanpa basa-basi, Angelito membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Singkat waktu, akhirnya Angelito pun bertemu lagi dengan Sole. Dia meminta bantuan kepada Sole. Dengan hal seperti itu, Angelito yang telah bertemu dengan bos Don Regilo, dia adalah ayahnya Sole yang menjadi atasannya apa yang telah dikerjakan oleh Angelito. Melihat Sole sangat dekat dengan Angelito, akhirnya bos Don Regilo pun langsung memberikan pembicaraan yang sangat serius. Jika memang Angelito ini suka dengan putrinya, dia pun harus mempunyai sebuah syarat dan tata krama yang baik. Dengan syarat yang paling mengerikan, dia harus mengikuti apa yang dikatakan oleh bos Don Regilo. Si a partir de ahora yo le traigo solamente lo que usted me pida, para cuando llega ya está vendido. Salud.
Singkat cerita, Angelito bersama para kawan-kawannya di mana mereka sedang melakukan aksi untuk melakukan perampokan di siang bolong demi mendapatkan kepercayaan dari bos Don Rogilo. Persenjataan dan semuanya telah dilengkapi, mereka pun langsung beraksi. ¡Mantengan la calma! ¡Dale! ¡Ahora mismo! ¡Ya me puta llave! Sebuah taktik yang sangat jitu di mana jalanan dibuat macet sehingga para polisi pun langsung ketar-ketir tidak bisa melewati jalur ini. Mereka pun langsung bergegas membawa semua hasil rampokan. Singkat cerita, selang beberapa bulan kemudian, Angelito dan Soleh semakin dekat dan diundang dalam sebuah pesta Don Rogilo. Mereka berdua mempunyai sebuah niat untuk bisa menikah, sehingga Don Rogilo mengatakan kepada Angelito jangan sampai macam-macam, apalagi dia bisa menyakiti Soleh. Que no salga de aquí. Vale. Entiende lo que te quiero decir. Kemudian ketika malam hari setelah melakukan cocok tanam bersama Estrella adalah pelacur yang sangat dicintainya. Ketika itu juga Estrella langsung diberikan pesan singkat dalam jarak 5 meter. Dia akan memberikan sebuah kejutan. Kemudian Angelito pun langsung membawa Estrella ke dalam restoran yang sangat mewah sekali karena dia akan melakukan dan membicarakan tentang sesuatu. Dia langsung mengatakan akan menikahi Soleh. Mendengar apa yang dikatakan oleh Angelito, Estrella sangatlah kecewa. Setiap malam dia mencoblos lubang brewoknya, tetapi akhirnya malah menikah dengan wanita lain. Tetapi Angelito mengatakan kepada Estrella ini adalah satu-satunya jalan untuk menuju puncak kesuksesan. ¡Qué hijo de puta! ¿Quieres seguir follándome? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de la cama! ¡Ella! Selang beberapa hari kemudian, di mana Angelito pun masih fokus terhadap sebuah misi yang diinginkan oleh Don Rogilo, dan dia pun langsung membangun sebuah tim untuk bisa melakukan pembajakan terhadap mobil lapis baja, yang dimana mobil tersebut berisi uang yang sangat banyak. Tetapi sayang sekali mereka telah diintel oleh seluruh para polisi yang ada di tempat ini. Namun Angelito tidak akan kalah dengan semua taktik. Dia pun telah membobol lapis baja tersebut. Di sisi lain, seluruh para kepolisian pun melihat CCTV dengan suasana baik-baik saja. Tetapi ada hal yang sangat janggal. Ternyata mereka semua telah mengubah dengan sebuah rekaman. Singkat cerita, akhirnya mereka pun telah mengetahui bahwa mobil lapis baja berisi uang telah dibobol oleh seseorang. Akhirnya seluruh para polisi langsung bergegas. Singkat cerita, keberhasilan Angelito pun mulai melejit. Dia pun telah menikahi Soleh, anaknya bos Don Rogilo. Tetapi tiba-tiba saja dia mendapatkan pesan singkat dari seseorang. Katanya ada sebuah masalah yang harus diselesaikan. Sehingga Angelito pun langsung pamit. Dengan begitu, ternyata Angelito langsung menemui seseorang yang paling mencengangkan. Dia adalah Estrella. Di tengah-tengah akan pernikahannya malah bertemu dengan Estrella. Karena Estrella lah yang mempunyai sebuah lubang brewok yang sangat diinginkan oleh Angelito. Dan akhirnya bercocok tanam. He luchado mucho para llegar hasta aquí, muchísimo. Prométeme que vamos a volver a hablar. Sungguh tanpa diduga, setelah melakukan cocok tanam bersama Estrella, di mana Angelito malah kembali ke dalam resepsi pernikahan Soleh. Namun tiba-tiba saja Mercedes langsung mengatakan kepada Angelito bahwa sekarang situasinya sangatlah genting sekali. Seluruh para kepolisian yang sekarang sedang melakukan pengintaian terhadap Angelito dan semua aset-asetnya, di mana mereka pun harus bisa bergegas. Angelito melanjutkan resepsi pernikahan.
Singkat cerita, 2 tahun kemudian, setelah akad pernikahan bersama Soleh, akhirnya Angelito benar-benar sangatlah melejit dalam sebuah karir dan bisnis. Dia pun membuka sebuah perusahaannya sangat besar di Spanyol dan menunjukkan bahwa dia adalah orang kaya raya. Tetapi tiba-tiba saja, polisi datang. ¿Qué cojones es esto? Es una puta mierda contra mí. Oficial como esta. Ángel, ¿qué hacemos? Nada, tú tranquila, vete a casa. Escucha, necesito que me hagas un favor. Kemudian kita akan diperlihatkan penjara paling bengis di Spanyol karena Angelito sekarang sudah ditangkap menjadi seseorang buronan. Tiba-tiba saja Polo yang sekarang sudah ada di tempat ini. Mereka berdua pun langsung melakukan pembicaraan 4 mata yang sangat serius terhadap apa yang dilakukan oleh Angelito kepada dirinya. Namun tetap saja Polo mempunyai sebuah prinsip, dia fokus terhadap bisnis. ¿Qué saben de esto? Singkat waktu setelah perbincangannya sangat panjang, di mana Angelito, Polo bersama konco-konconya mempunyai sebuah rencana untuk keluar dari penjara ini dan akan membobol brankas berisi narkoboy. Singkat waktu rencana tersebut telah dilakukan. Mereka pun dengan penuh persiapan membobol sebuah brankas kepolisian untuk bisa mengambil barang bukti. Sungguh tanpa diduga rencananya sangat jitu. Terlihat Soleh yang telah mengambil kunci mobil yang berisi uang yang sangat banyak sesuai dengan transaksi yang diinginkan oleh Angelito. Tetapi Angelito tidak setuju karena Soleh sekarang ikut campur. Ditakutkan Soleh masuk ke dalam lingkungan kriminal. Namun ini adalah satu-satunya jalan untuk transaksi. Me acaba de decir que venías. Tanpa diduga, di mana Soleh langsung bertemu dengan Estrella, di mana mereka yang telah dimanfaatkan oleh Angelito dan mengumpulkan semua uang transaksi tersebut untuk bisa disembunyikan. Eres muy guapa. Hay una foto tuya en su móvil. No me extraña que esté enamorado de ti. Tak terasa 1 tahun kemudian, Angelito pun kembali melejit menjadi orang sukses dan kaya raya. Dia adalah seorang mafia muda yang paling berbahaya di tengah-tengah Spanyol, di mana Mercedes mengatakan kepada Angelito bahwa dia harus bisa menyembunyikan semua uangnya, dikeluarkan dari negara Spanyol dan disimpan di brankas luar negeri. Seseorang yang telah disewa oleh Angelito, mereka mengatakan akan ada 2 orang Tionghoa yang akan membawa uang Angelito dan akan digelapkan hilang dari Spanyol. Ini adalah solusi Angelito untuk tetap kaya. Singkat cerita, rencana penggelapan uang Angelito telah terjadi dan Soleh pun ikut campur terhadap hal ini untuk bisa membuat suaminya tetap kaya raya. No hay imagen. La cámara. Sungguh tindakan yang sangat beresiko, di mana Soleh pun langsung datang ke tempat ini. Untung saja dia pun berhasil masuk. Akan tetapi tanpa disadari oleh semua orang, seluruh para polisi yang sudah ada di tempat ini pun langsung membuat sebuah rencana untuk menjebak Angelito bersama konco-konconya. Soleh yang masih berada dalam hotel langsung ditelepon oleh Angelito untuk keluar karena itu adalah jebakan. ¡Salgas de ahí, hostia! ¡Que está la policía! ¡No sale, joder! Sayang sekali di mana Soleh yang telah menemukan 2 koper berisi uang dan harus dibawa ke suatu tempat, dan seluruh para polisi pun mulai bergegas. Investor dari Tionghoa pun langsung ada di tempat ini. Soleh yang telah ditemukan oleh seorang penjaga ternyata dia adalah polisi. Namun polisi tersebut dia berfokus kepada investor, akhirnya melakukan pemburuan. ¡Quietos! ¡Policía! Vamos. Hay que detenerlos a todos. ¡Ahora! Singkat cerita, akhirnya Angelito pun langsung sampai di kantor polisi. Tanpa basa-basi, seluruh para polisi dan intelijen pun langsung menurunkan senjata kepada Angelito. Semua para timnya dan krunya termasuk juga Soleh telah ditangkap oleh para polisi. Namun sayang sekali barang bukti yang ada di dalam hotel ini telah dilenyapkan oleh Soleh, entah disimpan di mana, entah disembunyikan di mana. Sehingga Soleh yang sekarang sudah ada di kantor polisi meminta dirinya untuk bisa melakukan panggilan telepon. Quiero hacer una llamada. ¿Sí? Sungguh tanpa diduga, ternyata Soleh malah melakukan panggilan telepon kepada Estrella, mengatakan bahwa Angelito bersama dirinya telah ditangkap oleh polisi.
di mana Soleh meminta bantuan kepada Estrella untuk mengambil barang bukti yang ada di dalam hotel, terletak di dalam parkiran mobil, dan kuncinya ada di sebuah pemadam kebakaran. Coges el puto dinero y desaparecéis. Podría localizarte. Mi padre. Singkat cerita, setelah perbincangan yang sangat panjang dan kesepakatan yang telah diinginkan oleh Estrella, mengambil 2 koper berisi uang yang sangat banyak dan akan pergi bersama Angelito. Sesuai apa yang diinstruksikan, kuncinya sudah diambil oleh Estrella dan masuk ke dalam sebuah brankas mengambil 2 koper berisi uang. Dengan senyum-senyum tipis, akhirnya Estrella pun mempunyai sebuah harapan untuk hidup bersama Angelito. Namun tiba-tiba saja seorang pembunuh bayaran datang. Singkat cerita, kembali kepada masa sekarang ketika 4 tahun yang lalu, di mana Angelito telah kehilangan Estrella, pelacur yang mempunyai lubang brewok sangat nikmat sekali, sehingga di mana Angelito akan mempertaruhkan nyawanya untuk bisa mengembalikan Estrella yang sudah mati. Dia sangatlah patah hati sampai saat ini. Disinilah film pun berakhir. Ya, bagaimana para tanggapan penonton setia tentang film ini? Tulis saja di kolom komentar. Satu orang pemuda yang bernama Angelito, dia yang mempunyai sebuah ambisi yang sangat kuat. Ketika dirinya berasal dari keluarga sangat miskin sekali di pedalaman Spanyol, dia pun mempunyai sebuah tekad untuk menjadi orang kaya raya dan menjadi bos mafia. Bertemu dengan seorang wanita yang bernama Estrella, dia pun sangat-sangat gila terhadap semua apa yang diinginkannya. Sampai suatu ketika dia pun telah menjadi seorang bos mafia dan berhasil dalam semua karir. Tetapi itu semuanya tidak ada yang gratis, dan kekasih yang diinginkannya dan dicintainya telah mati ditembak seseorang. Memang film yang sangat mengerikan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan saksikan film-film terbaru bersama KDAGC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.